Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salamun alaika ya Rasulullah. Hayya nabda hadza iltiqa al-mubarakah bi qira'ati suratul Fatihah. Yatamanna Allah yana ilman nafi'an wa rizqan katsiran wa amalan shalihan. Kita awali suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan manfaat dan juga memudahkan segala urusan kita. Lazimnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, mohon izin saya telat ini karena memang tadi ada satu dan lain hal. Sebagai yang bertugas sekarang Mas Fauzi Aswin ya, presentasi ya. Iya Pak. Baik, saya sudah menjadikan teman-teman semua sebagai host, jadi bisa men-share semua ininya presentasinya di Zoom meeting. Silakan, silakan waktu dan tempatnya. Baik Pak, terima kasih. Maaf Pak, masih belum bisa Pak. Masih belum bisa ya? Masih belum jadi host? Host Belum, NCO host, udah belum? Masih belum Pak. Masih belum juga. Sebentar. Atau enggak di share screen-nya Pak, dijadiin Iya. multiple aja. Multiple ya. Ini ada more, everyone, and anyone directly. Sudah belum? Masih belum Pak. Belum bisa ya? Participant can chat with everyone. Oke. Bentar ya, saya cek dulu ya. Saya masuk ke more. Participant. Mas Fauzi ya. Oke, Mas Fauzi Aswin. Itu sebagai host. Oke. Sudah? Sudah belum? Sudah Pak. Oh iya, baik, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Islam dan ilmu pengetahuan. Memperbincangkan Islam dan ilmu pengetahuan terasa mendua. Pada tataran konsep dan atau petunjuk di Al-Quran maupun hadis Nabi sudah sedemikian jelas, yaitu bahwa ajaran Islam mendorong umatnya agar mencari ilmu seluas-luasnya dan bahkan tanpa membatasi umur. Jika sekarang ini dikenal terdapat jenjang pendidikan yaitu mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, sehingga ada batas menempuh pendidikan, maka dalam Islam tidak mengenal batas itu. Pada surat At-Taubah menjelaskan dengan artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Pengertian ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Pengertian ilmu dalam Islam. Kata ilmu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti pengetahuan dan kemudian arti tersebut berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Kata ilmu itu sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata ilmu, atau yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad, atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup manusia dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi bacalah. Sedangkan kita mengetahui bahwa membaca adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Kata ilmu itu sendiri disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran dan kata asalnya disebut sebanyak 744 kali. Pengertian ilmu pengetahuan dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Mujadalah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam adalah agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam Islam sendiri terkandung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah seperti halnya masyarakat Barat membagi dan memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam tersusun dalam kesatuan dan bahkan dalam Al-Quran sendiri terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berpikir, dan berakal. Pada surat Ar-Ra'd ayat 4. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang. Dan yang tidak bercabang diserami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa keemasan umat Islam terjadi pada masa kelam masyarakat Barat, di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat di kalangan umat Muslim. Pada saat itu, Islam telah memperluas wilayah hingga Eropa. Pada masa keemasan tersebut, banyak ilmuwan Muslim yang melakukan riset dan menerjemahkan besar-besaran terhadap karya-karya filosofi para ilmuwan Yunani. Periode Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi dipengaruhi oleh pandangan tentang tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pandangan ini ternyata sejalan dengan filsafat sains bangsa Yunani. Adapun beberapa ilmuwan besar pada masa itu yang tercatat dalam sejarah agama, diantaranya Al-Razi dengan karyanya Al-Hawi 850 sampai 923 yang merupakan sebagian ensiklopedi mengenai perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Rajas juga mengarang suatu ensiklopedia atau kamus kedokteran dengan judul Continence. Ibnu Sina 1980 sampai 1037. Yang menulis buku-buku kedokteran yang diberi judul Al-Qanun atau The Canon of Medicine yang kini menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khawarizmi atau Algoritmus yang menulis buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi dan merupakan buku standar ilmu matematika dalam beberapa abad di Eropa. Ia juga yang menemukan penggunaan angka desimal menggantikan angka Romawi di Eropa. Kesimpulan, perkembangan Islam dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Masyarakat Muslim saat ini pun telah mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan beberapa ilmuwan Muslim mendapatkan penghargaan seperti Ahmad Zawail, peraih Nobel di bidang kimia atas temuannya di bidang femtokimia. Penghargaan tersebut selayaknya motivasi para pelajar Muslim dan masyarakat Muslim pada umumnya untuk tetap berpegang teguh pada ajaran agama dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan, apalagi kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Cukup sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya Kang Fauzi Aswin. Dari pemaparannya, saya ingin melemparkan dulu apakah ada pertanyaan dari Kang Restu dan Kang Heri. Silakan kalau ada pertanyaan. Kang Restu dan Kang Heri, saya beri waktu dulu sebelum saya menjelaskan dengan keterangan tambahan dari saya. Dari saya belum ada, Pak. Oh baik, terima kasih. Kang Heri sedang sibuk kerja sepertinya ya. Baik, kalau gitu saya ingin menambahkan sedikit. Ya. Ada satu tokoh yang mungkin yang harus kamu tahu, bahwa penemu pesawat terbang itu kan yang sudah umum familiar adalah Wright saudara. Wright saudara. Tapi sebenarnya kalau baca sejarah lagi, penemu pesawat terbang adalah Abdullah bin Farhat bin Farnas. Ya. Dialah penemu pesawat terbang yang pertama kali yang mendapat inspirasi melihat burung bisa terbang dengan sayapnya. Ya, manusia kalau bisa terbang enak kali ya. Dia yang bikin pesawat terbang pertama kali.
dan tidak sempurna, lalu ya beliau juga meninggal dalam percobaannya, diteruskan oleh baik saudara, dan beliau juga meninggal. Artinya memang banyak sekali ilmuwan muslim ya yang memang itu sungguh sangat luar biasa sekali karya-karyanya. Ya, penemu angka nol tadi Al-Khwarizmi, Al-Jabbar juga ya. Banyak ya. Nah, konteksnya bukannya ilmuwan Islam aja, ternyata perintah pertama yang turun dalam Al-Qur'an adalah Iqra. Apa Iqra? Bacalah. Baca di sini jangan kamu artikan secara harfiah, berarti membaca buku, berarti membaca ya presentasi, membaca informasi di tidak. Kamu membaca alam semesta. Kenapa sih sekarang cuaca nggak jelas? Berdasarkan ya, ramalan BMKG. Sekarang masuk bulan kemarau. Harusnya kemarau sekarang. Karena matahari ya, agak menjauh dari bumi. Ya, dengan segala macam analisisnya lah. Tapi faktanya memang itu panasnya luar biasa. Senin itu. Tapi ternyata pas gitu sore begini hujan. Berasnya luar biasa. Panas. Ini kan nggak masuk akal. Ya. Sehingga yang kamu harus baca adalah bukan hanya buku, tapi kamu baca fenomena alam. Kamu juga harus bisa baca apa? Masalah kehidupan kamu. Ya, kamu harus baca watak manusia. Kalau kamu punya teman restu, kita pasti watak restu ini. Kamu punya teman Kang Heri, tapi Kang Heri ini, kalau kamu punya dosen Pak Syafruddin, kita pasti watak Pak Syafruddin. Itu kamu baca. Ya, jadi konteks membaca ini luas. Ya, luas. Kalau kamu bisa membaca alam semesta, yang tentunya dengan ilmu pengetahuan yang kamu miliki, nah di sini nanti kamu akan mendapatkan satu ilmu yang luar biasa. Dan ternyata sumber dari ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Sekali lagi, sumber dari ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Mana buktinya? Banyak. Banyak. Saya angkat satu contoh saja, satu ayatnya. Ada ayat yang menjelaskan tentang pengawetan jasad Fir'aun. Yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayah. Hai Fir'aun, pada hari ini aku selamatkan badanmu. Untuk apa? Untuk menjadi bukti kekuasaanku di masa-masa yang akan datang. Ketika ayat ini dibaca oleh seorang Syafruddin yang hanya seorang ya yang memahami agama sedikit, atau dibaca oleh Kang Fauzi, Kang Restu, Kang Heri hanya seorang mahasiswa Vkom, ayat ini kamu gak akan tergetar, hati kamu gak akan bergerak untuk mendapat hidayah. Tapi ketika ayat ini dibaca oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli anatomi tubuh dari Prancis yang mendapatkan profesor dari aspek anatomi tubuhnya. Di tahun 1990-an, dia sempat meminta izin kepada kerajaan Mesir, negara Mesir lah, untuk meneliti jasad Firaun. Setelah diteliti, diizinkan, dia kaget. Ternyata kadar garam yang ada di jasad Firaun itu masih basah. Jadi seolah-olah ini Firaun baru tenggelam kemarin sore. Bayangin. Padahal fakta di lapangan, Fir'aun itu dari ribuan tahun yang lalu dia meninggalnya. Kenapa? Kadar garamnya masih basah. Ini yang nggak bisa ditemukan oleh para ilmuwan. Ya. Akhirnya apa? Mohon maaf, kita jeda dulu ya. Ada. Saya sedang berada di Masjid Sunda Kelapa. Kita jeda dulu.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalatul khairu. Wasyraf. Baik. Kita kembali pada ayat yang tadi. Ya. Jadi Profesor Dr. Marfucili meneliti jasad Firaun. Dan dia kaget ternyata kadar garam yang ada dalam jasad Firaun masih basah sehingga seolah-olah menunjukkan Firaun ini baru tenggelam kemarin sore. Ya. Pertanyaannya, mau Firaun itu sudah tenggelam ribuan tahun yang lalu, tapi kok kenapa kadar garamnya masih basah? Harusnya orang kalau tenggelam ribuan tahun yang lalu, baru 2 hari 3 hari pun udah membusuk, udah bengkak, udah matanya segala macam dah. Ya. Kok Firaun enggak? Kitab suci apa yang membahas tentang pengawetan jasad Firaun? Akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucele ini meneliti. Kalau kitab-kitab suci menjelaskan tentang Firaun tenggelam di Laut Merah, mengajar Nabi Allah Musa, Moses segala macamnya, mereka itu udah banyak. Semua kitab suci agama di sini membahas itu. Gitu. Tapi ketika membahas tentang pengawetan jasad Firaun, nggak ada. Hanya kitab suci yang membahas itu. Apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Dengan dari situ dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia bersyahadat? Karena ini kalau buatan manusia nggak mungkin. Kalau ini buatan Quran buatan Muhammad nggak mungkin bisa tahu sampai pengawetannya Firaun. Mau dulu dicari cuma satu kok yang bahas tentang pengawetan itu Firaun. Itu yauman najika di badanika takuna liman khalfaka. Karena ini membaca adalah seorang ahli anatomi tubuh. Ternyata mati ya ketuk. Lihat, Quran sebagai pengetahuan. Lihat yang lain. Falamma nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Maka tatkala saraf kita ini, kulit kita, saraf kita ini sudah hancur nanti di neraka, kita disiksa di neraka, sudah hancur lebur, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Buat apa? Dia zukul azab, agar dia bisa merasakan azab yang sangat pedih. Ketika itu dibaca oleh seorang Syafruddin yang bukan seorang ahli saraf, ya biasa aja. Dibaca oleh Kang Fauzi, Kang Restu, nanti ya nggak ada bekasnya. Tapi ketika ini dibaca oleh seorang ahli tentang saraf, tentang kulit, terenyuh hati mereka. Ya, itu ada seorang ilmuwan dari, saya lupa dari Cina atau dari Jepang yang namanya sulit ya. Nah ini seorang ilmuwan ini berpikir, loh, ini Quran hebat sekali. Gitu. Ini kan turun 14 abad yang lalu. Dari mana Quran tahu kalau kita merasakan sakit ketika kita dibakar atau kita disayat kulit kita? Itu ketika kita masih ada sarafnya, masih nyambung. Ketika sarafnya terputus atau ketika kita mau udah hilang rasa sakit kita. Kan kalau kita dioperasi dibius dulu ya. Dibius dulu, kita udah nggak sadar ya. Karena saraf kita itu dimatikan rasa sakitnya. Nah, nanti neraka orang begitu. Jadi habis kita disiksa, dibakar, udah hancur lebur badan kita, dijadiin awal lagi, segar lagi. Dihantam, dibakar lagi, dipaluk lagi. Untuk apa? Merasakan azab. Ini seorang ahli saraf ini berpikir, ini benar Quran ini. Kalau kita disiksa di Al-Quran, anggaplah dibakar 500 tahun misalnya. Kita dibakar, terus udah diganti-ganti lagi sama Allah. Ya, kita nggak merasakan sakit. Mau cuma dibakar sekali, rasa sarafnya udah putus, hilang, jangan sakit. Mau saraf kita udah putus, tapi kan Allah diganti dengan yang baru lagi. Dia merasakan sakit, udah hancur, diganti lagi. Dia berpikir, ini Quran bukan buatan manusia. Kalau Quran buatan Muhammad, dari mana Muhammad tahu? Sedangkan 14 abad yang lalu, ilmu kedokteran belum secanggih sekarang. Dari mana dia tahu kalau rasa sakit itu diawali dari saraf? Kalau gitu ini Quran bukan buatan Muhammad. Ini buatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Ya. Banyak ayat-ayat kauniyah tentang Al-Qur'an. Ya. Yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Unfortunately, sayangnya kita hanya bisa mengaji, bukan mengkaji. Itu loh. Mengaji pun juga sebelum terima laporan sampai sekarang.
Mana laporannya Kang Fauzi? Qurannya sampai Quran mana? Mana Kang Restu? Laporan tadarusnya. Mana Kang Heri tadarusnya? Belum ada. Jadi gimana mau mengkaji, mau mengaji aja enggak? Mengaji dulu, setelah mengaji nanti Allah buka itu loh pemahaman kamu. Yang mengkaji siapa? Orang luar. Apa buktinya? Surat Ar-Rahman. Allah menantang manusia dan jin kok. Ya ma'syarul jinni wal insi ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah bilang, hai sekumpulan jin dan manusia, Masya Allah. Dan cuma manusia doang tuh, manusia yang profesor yang pintar-pintar sama jin yang gitu kumpul jadi satu, bikin koalisi. Tanda gitu ya. Ini statotum antan fudu min aktoris samawat. Kalau kamu mampu menembus langitku 7 lapis langit, atau kamu bisa menembus bumiku 7 lapis bumi, ya, silakan famfuzu, tembus, silakan tembus. Tapi ingat, la tanfuzuna illa bisultan. Kamu nggak akan bisa menembus langitku, nggak bisa menembus bumiku kecuali dengan sultan. Apa itu sultan di sini? Sultan adalah ilmu pengetahuan menurut ilmu kasir. Ya, jadi kalimat sultan di sini ilmu pengetahuan ya, bukan sultan versi kalian, sultan Andara, sultan lagi itu saya nggak tahu lah. Ya. Anak sultan lah bebas kan gitu. Ya artinya Allah menantang kita. Ini yang baca seorang Safruddin, ya, yang ilmunya terbatas, jadi yang berbekas. Tapi ketika dibaca oleh orang Yahudi, oleh orang Amerika, wah ternyata kita bisa menembus langit ya. Dengan cara apa kita menembus langit? Bikin Apollo. Lalu nama Apollo-nya dikasih nama The Challenger, penantang. Masya Allah. Ya Allah menantang, ditantang di Al-Quran. Dia bikin Apollo penantang namanya. Masya Allah. Sampailah Neil Armstrong ke sana. Mereka yang mengkaji. Kita hanya sebatas pengaji. Belum sampai mengkaji ke sana. Ya, ini PR buat kita semua, termasuk buat saya juga. Artinya, ayo, mulai sekarang kita baca Al-Qurannya. Ya. Kita baca Al-Quran. Kamu mau paham atau tidak, itu bukan tugas kamu. Tugas kamu hanya membaca aja. Iqra, baca dulu Qurannya. Nanti Allah buka tuh, utuh. Allah buka ilmu-ilmu Allah dengan sebab kamu baca Al-Quran. Ya. Kamu nggak bisa memahami Al-Quran. Nanti kamu baca dulu, tiba-tiba kamu lagi iseng setel TV, ada ustadz menjelaskan tentang ayat yang barusan kamu baca. Ya memang gitu. Atau kamu dari mana gitu ya, tiba-tiba maghrib, kamu mau sholat, ya kamu sholat, ada kajian di situ. Tiba ustadznya membahas tentang ayat yang tadi kamu baca. Itu ada antara cara Allah untuk memberikan pemahaman kepada kamu. Maka saya minta, ya, ini pasti saya minta nih. Dan saya minta laporannya di grup, ya, Qurannya sudah sampai di mana, ya. Jadi saya kasih formatnya, nama, NIM, sama tadarusnya. Ya, sementara baca dulu. Jadi Quran ini sumber dari ilmu pengetahuan. Kalau saya jelaskan semua, waduh, ada 6.666 ayat saya jelaskan, wah subuh baru selesai nih. Nah, karena itu karena saya sudah maghrib, sehingga mohon maaf, tadi harusnya kita mulai jam 5, tapi tadi ada mu'alaf yang datang ke saya untuk masih masalah agama Islam. Saat ini juga saya sebagai kabid pendidikan di Masjid Agung Sunda Kelapa ya. Jadi banyak konsultasi agama, saya juga membuka diri. Kalau Kang Fauzi, Kang Restu, Kang Heri ingin bertanya tentang masalah agama Islam, silakan tanya saya. Harapan saya kamu jangan sampai ketemu sama seorang yang konon katanya mengaku paham agama, tapi justru mengarahkannya ke radikalisme. Ya, atau kamu nanya agama, ya Kang Fauzi kalau mau masuk surga silakan bunuh diri, tapi kamu meledak tapi disebut bidadari. Waduh, ini yang salah ini ya. Inilah, saya jangan sampai kalian itu ketemu sama guru agama yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, tahlil bid'ah. Ada tuh tahlilan zaman Nabi bid'ah, jangan dilakuin. Tapi dikasih beseknya mau. Ini gimana? Kalau nyebut beseknya mau, bahlul itu ya. Ya, artinya ini tugas saya untuk meluruskan pemahaman kalian. Islam yang benar itu bukan Islam yang suka marah-marah, tapi Islam yang ramah. Islam itu dakwahnya merangkul, bukan mengukur. Ya, jadi ya, harapan saya, setelah kamu belajar agama dengan saya, terbuka wawasan agama kamu bahwa Islam itu luas. Rahmatan lil alamin. Ya, bukan lil muslimin loh, tapi lil alamin. Islam rahmat buat seluruh alam. Tidak cuma manusia doang, semua. Ya, makanya kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat japri ke saya. Dan karena ini sudah maghrib, dia mohon izin, mohon pamit. Ya, akhiri, ini saya mohon maaf apabila ada jalan yang patah, jangan simpan dalam hati.
Kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan dalam hati. Tidak siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Kang wabarakatuh. Fauzi, Kang Restu, Kang Heri, saya mohon izin pamit ya. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Oke, saya assalamualaikum ya.